Jadi coba bayangkan hal yang sangat fundamental yang sebenarnya harusnya minimal undang-undang yang mewadahinya, baik pengadilan HAM ad hoc maupun KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu hanya turun ke Kepres. Misalnya disebutkan tahun 65, 66 ada pelanggaran HAM berat. Kita nggak tahu yang 65, 66 itu apa saja. Jadi must be specific. Termasuk misalnya Semanggi 1, Semanggi 2 dan lain sebagainya. Orang akan bertanya juga, kenapa misalnya KM 50 tidak masuk pelanggaran HAM berat misalnya. Kan dari sisi korban juga banyak. Karena itu dari sisi prosedur ini harusnya batal. Jadi rekomendasi saya adalah batalkan semua Kepres ini. Kita tuntut Kepres ini dibatalkan dan semua produknya dinyatakan juga batal demi hukum. Saya mau bicara aspek formalnya dulu ya, instead of marah-marahnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara aspek formal, yang namanya kalau istilah bahasa Inggrisnya past gross violation of human right. Jadi pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM berat. Nah di Indonesia pelanggaran HAM berat masa lalu itu batasnya adalah 23 November 2000 ketika pengadilan HAM ad hoc itu disahkan, diundangkan. Jadi 2023 November ke bawah itu adalah pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian 23 November ke depan itu adalah pelanggaran HAM saja, bukan masa lalu, ya. Nah, kalau menurut hukum Indonesia, kalau kita lihat misalnya di sini dari 12 ini yang kategorinya pelanggaran HAM masa lalu itu dari 1 sampai 9. Kemudian dari 10 sampai 12 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu instrumen untuk menyelesaikannya menurut hukum yang ada itu dua, yaitu pengadilan HAM ad hoc yang juga diperkenalkan sebenarnya di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu. Yang kedua yang kita sebut dengan KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengadilan HAM ad hoc itu pernah dibentuk misalnya terhadap Timur Timur, tapi unfortunately Pak Gatot, dunia internasional mengutuk kita. Saya dulu pernah ngambil master hak asasi manusia juga di Notre Dame, mengutuk kita. Karena dari semua perpetrators, jadi mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM itu, nggak ada satupun yang dihukum. Satu-satunya yang dihukum itu cuma sipil, yaitu Abilio Suarez. Tapi Abilio Suarez pun bebas juga di Mahkamah Agung. Jadi pengadilan HAM ad hoc terhadap East Timur atau Timur Timur itu bagi dunia internasional itu cacat. Tapi bagi kita mungkin karena bebas semua nggak tahu. Nah, ada lagi nggak pengadilan HAM ad hoc? Nggak ada ya, cuma itu aja rasanya. So far cuma itu, karena itu tidak dianggap sukses. Lalu kita mendirikan yang namanya KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi undang-undang itu akhirnya dibatalkan MK secara keseluruhan pada tahun 2006. Kenapa dibatalkan? Karena tidak sesuai dengan standar internasional. Jadi dosen saya Douglas Castle mengatakan, kalau saya lihat undang-undang ini lebih baik saya nggak punya KKR katanya. Dia itu komentar dia begitu. Jadi memang yang namanya KKR kita sebenarnya PR. Harusnya pemerintah dan DPR itu menggantikan undang-undang KKR tersebut. Nah, kalau KKR dan pengadilan HAM yang dipakai sebagai instrumen untuk menyelesaikan ini jauh lebih ketat dan lebih selektif. Nggak kayak ini keranjang sampah begini. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai hukum itu must be specific. Nggak bisa kita peristiwa 65, 66
peristiwanya apa, siapa pelakunya, siapa korbannya, bagaimana kompensasinya, itu kan harus diputuskan secara spesifik, baik melalui pengadilan HAM ad hoc maupun melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dua instrumen ini bukan untuk saling menggantikan, dua-duanya bisa jalan, tetapi biasanya kalau orang mengakui kesalahannya di KKR, itu akan menjadi pertimbangan di pengadilan HAM ad hoc untuk meringankan hukumannya. Nah, tetapi sayangnya kita nggak menjalankan itu. Kenapa? Karena kalau menjalankan itu agak ribet, agak berat. Dan kelihatannya tidak punya keinginan lagi DPR untuk bikin KKR, tidak punya keinginan lagi untuk merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc terhadap past gross violation of human rights misalnya. Saya break sebentar ya, karena ini sudah waktunya azan, jadi kan memang wajib untuk menyegerakan berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa, kecuali kalau nggak ibadah puasa. Jadi tolong dibantu juga yang di depan untuk ini sambil, ya sudah, ini sudah ajar ya, sudah ya. Gimana kita mau? Saya kira kita toleran sampai 5 menit ya, Bung Refli ya. Kita taruh, tapi sambil buka puasa ya. Sorry, maaf. Batalkan dulu ya, batalkan dulu yang di sini. Tolong dibantu yang di depan, batalkan dulu aja. Minum aja nggak apa-apa, yang penting minum dulu. Ya. Kalau ini hukumnya saya tahu wajib ini untuk menyegerakan buka puasa. Oke, selamat berbuka puasa untuk kita semua. Ya, saya lanjutkan ya. Yang paling penting sudah batal duluan kan. Nah, tiba-tiba kita dihadapkan pada produk hukum Kepres, Inpres, Kepres. Jadi coba bayangkan hal yang sangat fundamental yang sebenarnya harusnya minimal undang-undang yang mewadahinya, baik pengadilan HAM ad hoc maupun KKR, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, itu hanya turun ke Kepres, bukan peraturan lagi, Kepres, di mana Kepres itu betul-betul produk subjektivitas presiden. Kita turunkan ke PP saja orang mengkritik kalau KKR misalnya, bayangkan. Nah, dari sana kemudian muncul subjektivitas yang besar, jadi tidak terukur lagi. Misalnya disebutkan tahun 65-66 ada pelanggaran HAM berat, kita nggak tahu yang 6566 itu apa saja. Jadi must be spesifik, termasuk misalnya Semanggi 1, Semanggi 2 dan lain sebagainya. Orang akan bertanya juga, kenapa misalnya KM 50 tidak masuk pelanggaran HAM berat misalnya. Kan dari sisi korban juga banyak. Semanggi 1, Semanggi 2 korbannya berapa, KM 50 berapa misalnya. Nah, karena itu, kalau kita menggunakan sebuah mekanisme yang diatur dengan undang-undang yang existing, ya, maka akan ada dua pola. Untuk pelanggaran HAM berat masa lalu, kan jelas di situ dikatakan bahwa memang proses penyelidikannya oleh Komnas HAM, penyidikannya oleh Kejaksaan Agung, kemudian nanti penuntutnya Jaksa Agung, bisa juga nanti kemudian penyidik ad hoc dan lain sebagainya. Penyelidik juga bisa ditambah di luar Komnas HAM. Tapi yang jadi masalah adalah harus ada usul dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah itu wujud check and balancesnya. Jadi tidak subjektivitas presiden. Saya tidak tahu apakah 1 sampai 9 ini sudah ada rekomendasi dari DPR atau tidak. Tapi jangan lupa rekomendasi DPR itu dalam rangka untuk pengadilan HAM ad hoc. Jadi saya kira nggak ada. Karena itu dari sisi prosedur ini harusnya batal. Seolah-olah wah ini kan di luar non judicial. Iya, tetapi kan bagaimanapun kita harus tahu kalau kita bicara tentang sebuah penyelesaian, begini.
eh, kalau kita misalnya mengkonstruksikan sebuah tindak pidana dan kita mau menyelesaikannya secara non yudisial, kan begitu? Tapi paling tidak harus jelas siapa subjeknya, apa objeknya, siapa pelakunya, siapa korbannya dan lain sebagainya. Baru kemudian ada yang namanya semacam, ya katakanlah misalnya pemberian ganti rugi, kompensasi dan lain sebagainya. Atau pelaku minta maaf. Tapi jangan salah, mekanisme itu lebih mirip mekanisme KKR yang tidak menghilangkan pengadilan HAM ad hoc-nya. Nah, kalau sekarang saya justru memang kadang-kadang kalau kita kaitkan dengan Pak Taufik itu dari UI Watch ya, mengenai PKI gaya baru, ketika dia ada paparan dari seorang perempuan, percaya 15% katanya. Begitu paparan kedua 25%. Sekarang dia udah percaya 100%. Soal kebangkitan PKI itu, saya kira Ustadz Alfian Tanjung juga mengkaji ini. Jadi bisa jadi imajinasi kita bahwa ini memang mewadahi itu. Mewadahi itu. Ini fast track. Ini jalur cepat untuk mengeruk resources negara, ya, untuk membuatkan kelompok yang katakanlah dipinggirkan dalam episode tahun 65-66 dan sekarang bisa punya momentum untuk melakukan recovery secara politik, tetapi juga ditopang oleh resources negara agar mereka juga kuat secara ekonomi. Jadi rekomendasi saya adalah batalkan semua Kepres ini. Kita tuntut Kepres ini dibatalkan dan semua produknya dinyatakan juga batal demi hukum. Tapi nggak bisa bilang null and void itu cuma ngomong doang. Harus ada sebuah keputusan yang membatalkan ini semua. Jadi kalau misalnya dari civil society, kalau percaya pengadilan, datang ke pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan Kepres nomor 17 tahun 2022. Kita mintakan batalkan Kepres ini dan dengan segala produknya, turunannya. Jadi ini batal, sama produk turunannya batal. Atau kita melakukan tekanan politik agar ini dibatalkan dan kemudian tidak menjadi aksi nasional. Saya kira itu saja ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.